Baik, pertanyaan pertama yaitu tujuan manajemen dakwah. Sebelum saya menjelaskan tujuan dakwah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu organisasi dakwah dan apa itu manajemen dakwah. Pertama yaitu organisasi dakwah. Organisasi dakwah yaitu badan yang mengelola kegiatan dakwah dengan program dan sasaran-sasaran yang tersedia untuk tercapainya suatu tujuan dari organisasi. Sedangkan manajemen dakwah yaitu proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun tugas, dan menempatkan tugas serta akan menggerakkan tugas-tugas tersebut ke arah pencapaian tujuan dari dakwah dalam manajemen tersebut. Dan apa sih tujuan di sini? Tujuan di sini yaitu keinginan suatu organisasi yang dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen untuk meraih hasil yang maksimal dengan kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dan tujuan ini berbeda dengan sasaran, karena tujuan itu mempunyai target-target yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, sedangkan sasaran itu merupakan pernyataan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk menentukan arah organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi hal ini tuh saling berkaitan, karena untuk mencapai tujuan atau gaya harus ada sasaran-sasarannya, dan tidak akan ada sasaran yang jelas jika tidak ada rencana. Jadi untuk mencapai suatu tujuan harus ada sasaran, dan sasaran itu tidak akan jelas jika tidak ada rencana. Jadi semuanya saling berkaitan. Dan untuk mencapai tujuan kita tuh harus mengetahui karakteristik dari tujuan dakwah, yaitu pertama sesuai. Maksudnya yaitu tujuan dakwah bisa selaras dengan visi dan misi dakwah itu sendiri. Kedua yaitu berdimensi waktu atau measurable time. Maksudnya itu adalah tujuan dakwah itu harus konkret dan bisa diantisipasikan kapan terjadinya. Yang ketiga yaitu dakwah sebagai visible atau layak. Maksudnya adalah tujuan dakwah itu hendaknya berupa tekad yang bisa diwujudkan. Jadi harus dapat diwujudkan, tidak hanya angan-angan belaka. Dan yang keempat yaitu luas atau fleksibel. Maksudnya di sini adalah senantiasa bisa dilakukan atau peka, sensitif terhadap perubahan situasi dan kondisi umat. Dan yang kelima yaitu bisa dipahami atau understandable. Maksudnya adalah tujuan dakwah ini harus mudah dipahami dan dicerna oleh mat'u khususnya, karena tujuan pada dasarnya itu bersikap umum. Agar bisa dilakukan dengan mudah, maka perlu diklasifikasikan tujuan tersebut agar lebih operasional dan spesifik dengan merumuskan tujuan agar tidak terlalu ideal atau bertele-tele bahasanya, dan kemudian mampu untuk dilakukan sehingga memudahkan kita untuk mengevaluasi keberhasilan dakwah yang telah tercapai. Dan tujuan pelaksanaan ini dibuat khusus agar tujuan yang bersifat umum itu bisa lebih terperinci lagi, jelas diketahui arah tujuan dakwahnya dan jenis kegiatan dakwahnya seperti apa. Dan apa ya yang hendak dikerjakan, objek dakwah sasarannya seperti apa, dan dengan metode seperti apa dakwahnya akan dilakukan. Itu juga harus rencanakan sebelumnya agar sesuai dengan sasaran dan mat'u mengerti. Dan semua ini tuh dilakukan untuk menghindari overlapping dalam kegiatan dakwah dengan kegiatan lainnya. Agar mempersempit tujuan dakwah yang luas itu, maka diklasifikasikan ke dalam tujuan urgent, yaitu tujuan penting, dan insidental. Tujuan dakwah yang bersifat urgent itu untuk mengatasi permasalahan yang penting dan rumit yang sedang dihadapi oleh umat, serta memerlukan jalan keluar dengan segera mungkin. Yaitu contohnya tuh seperti permasalahan
yang menghambat terwujudnya tatanan masyarakat Islam, baik bersifat individual maupun sosial. Berbeda dengan tujuan dakwah yang urgent, tujuan insidental itu adalah dakwah yang memecahkan permasalahan yang terjadi sewaktu-waktu. Jadi permasalahannya itu belum tentu terjadi hari ini. Jadi bisa terjadi kapan saja dan belum tentu kapan itu terjadinya. Baik, pertanyaan kedua itu apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tema dakwah dan perencanaan dakwah? Izin jawab, setiap sesuatu itu membutuhkan perencanaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika Anda ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika pekerjaan itu baik, maka ambillah. Dan jika itu pekerjaan buruk, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Inilah yang membuat perencanaan sangatlah penting dalam sebuah organisasi, apalagi manajemen dakwah, dan menjadi suatu keharusan. Karena perencanaan itu merupakan pangkal dari suatu aktivitas manajerial. Jika perencanaan baik, maka insya Allah saat eksekusi kegiatan akan baik, walaupun tidak ada jaminan, tapi lebih baik seperti itu. Oleh karena itu, perencanaan memiliki peran yang sangat urgent dalam suatu organisasi, sebab ia merupakan dasar dan titik tolak dari aktivitas selanjutnya. Agar proses dakwah dapat diperoleh hasil yang maksimal, maka perencanaan itu sangatlah penting untuk dilakukan sebelum melakukan kegiatan dakwah. Dalam operasi dakwah, perencanaan itu menyangkut merumuskan tujuan organisasi, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut, dan menyusun hierarki lengkap seperti panitia, siapa menjadi koornya, siapa menjadi si ini, siapa menjadi si ini, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu mengkoordinasikan semua aktivitas, maka harus ada yang mengkoordinasi satu untuk tercapainya dari manajemen dakwah tersebut. Pada perencanaan dakwah bertujuan untuk menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap sasaran, menentukan materi yang akan disampaikan, metode yang digunakan, serta dai akan menjadi pelaksana dakwah tersebut. Jadi semua itu harus direncanakan sebelumnya agar materi disampaikan kepada mat'u itu dapat diterima, dapat diserap oleh para mat'u. Dan dalam perencanaan dakwah itu harus memenuhi kriteria, yaitu 1, meyakini bahwa apa yang akan dilakukan adalah baik, dan landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Kedua, yaitu pastikan bahwa aktivitas dakwah yang akan dilaksanakan memiliki manfaat yang baik atau memiliki kemaslahatan bagi umat. Dan yang ketiga, yaitu untuk merencanakan aktivitas dakwah, dai yang dipilih itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai sehingga dapat melaksanakan dakwahnya sesuai kompetensi dari dai tersebut, karena dai itu juga punya kualifikasi masing-masing. Yang keempat, yaitu dipikirkan dan dianalisis proses dakwahnya serta kelanjutan dari aktivitas dakwah yang akan dilaksanakan tersebut. Dia juga akan ada evaluasi di akhir. Dan kelima itu memperkirakan dan memperhitungkan masa depan serta menetapkan tindakan-tindakan dakwah serta menjadwalkan waktu, lokasi, biaya, materi, metode dakwah yang akan dilakukan, dan media yang akan digunakan dalam dakwah tersebut. Hal itu semua itu harus dipikirkan dan harus direncanakan sebelum melakukan kegiatan dakwah. Dan perencanaan dakwah itu memberikan manfaat-manfaat, yaitu pertama, dapat memberikan batasan dari tujuan dakwah sehingga mampu mengarahkan para dai secara tepat dan maksimal. Yang kedua, yaitu menghindari penggunaan secara sporadik sumber daya manusia dan benturan aktivitas dakwah yang tumpang tindih. Yang nomor 3, yaitu dapat melakukan
prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memberikan solusi dari setiap problem dakwah. Yang nomor 4 yaitu dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaannya secara baik. Nomor 5 yaitu dapat melakukan pengawasan sesuai dengan ukuran-ukuran yang objektif. Perencanaan itu harus didahului dengan penelitian dan persiapan yang matang. Karena kita juga harus tahu seperti apa yang akan menjadi target kita. Dan itu juga menyangkut tenaga sumber daya manusia yang akan kita gunakan dalam dakwah yang akan kita lakukan, dan metode seperti apa yang akan kita terapkan, dan komponen lainnya dalam berdakwah. Yang ketiga yaitu pengertian memformalisasi dakwah dalam pengorganisasian dakwah. Memformalisasian dakwah atau memformalisasi dakwah adalah sejauh mana pekerjaan atau tugas-tugas dakwah dalam sebuah organisasi dapat dibawakan. Maksudnya itu adalah dilegalkan, dan sejauh mana tingkah laku, skill dan keterampilan pada dibimbing dan diarahkan oleh secara prosedural oleh peraturan. Dan fungsi pengorganisasian sendiri dalam agama Islam itu adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala aktivitas atau suatu kegiatan secara terorganisir dengan rapi, dan kesungguhan dan keseriusan dalam mengorganisir sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Islam. Dan pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yaitu upaya penyatuan sikap dan langkah dalam mencapai tujuan dari dakwah tersebut. Baik, nomor 4 yaitu keterkaitan surat Al-Imran ayat 110 sebagai landasan dari manajemen dakwah. Sebelumnya, Al-Rasyad Saleh memberi pengertian manajemen dakwah sebagai proses dalam perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun tugas, dan meletakkan tenaga-tenaga pelaksana dalam suatu kelompok dan memberikan kelompok-kelompok tersebut tugas masing-masing, dan kemudian akan menggerakkan ke arah pencapaian dari suatu tujuan dakwah tersebut. Dan manajemen dakwah juga memiliki pengertian yang hampir sama dengan manajemen pada umumnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini menjadikan manajemen dakwah juga memiliki fungsi yang sama dalam pelaksanaannya. Dan surah Al-Imran ayat 110 jelas sekali menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT untuk mengajak ke dalam yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, yaitu kejahatan atau keburukan. Maka dari itu dakwah sangat penting untuk kita jalankan. Jadi kita harus juga memahami bahwa dakwah ini juga sebagai media untuk proses transformasi umat yang formatnya harus ideal. Maka dari itu tidak sekedar beruntai untuk mengajak orang lain agar menuju kebenaran atau ketahuitan secara individual. Bahkan lebih dari itu, kita harus berorientasi ke dimensi yang begitu luas, yaitu kesalahan sosial kultural yang berlandasan pada Al-Quran dan hadis. Jamaluddin Kafi yang juga memberikan klasifikasi tujuan dakwah yang dibuat ke dalam beberapa tujuan, yaitu pertama, tujuan hakiki. Artinya adalah dakwah ini untuk mengajak manusia mengenal Tuhannya, jalan petunjuknya, dan juga mempercayainya. Yang kedua itu tujuan umum. Maksudnya di sini adalah menyeru kepada manusia untuk memenuhi dan mengindahkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga yaitu tujuan khusus.
Ini meliputi bagaimana bentuk tatanan-tatanan masyarakat Islam yang utuh. Keberhasilan dakwah sangat dipengaruhi oleh keefektifan penyampaian dakwah oleh seorang dai. Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti pengaruh atau efek yang dapat membawa hasil, dan efektif dapat dikatakan sebuah kemampuan untuk mengukur sebuah tujuan yang tepat atau melakukan hal yang benar. Maka dari itu pelaksanaan dakwah dan penyampaian dakwah harus efektif dalam artian dai harus menyampaikan pesan dakwahnya dalam keadaan yang utuh atau baik, dan mat'u mau melaksanakan atau memenuhi ajakan dakwah dari dai tersebut.